Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan teknisi pesisir ya. Kali ini saya akan coba menservis TV Polytron Crystalline 21 in, yaitu dengan kerusakannya indikator berkedip cepat ya. Jadi disertai suara berdenyut seperti itu ya. Jadi tandanya kalau seperti halnya short seperti itu. Nah, jadi kita coba dulu dan sambil kita dengarkan suaranya, kita perhatikan indikator di bagian bawah, kita colokkan bro. Nah, dia berkedip seperti ini. Nah, kemudian disertai suara berdenyut agak keras ya. Jadi tandanya atau bisa dipastikan bahwa ada short, mungkin kerusakan di bagian area B+ atau yang mengarah ke bagian horizontalnya. Nah, jadi bermasalah di bagian horizontal. Biasanya seperti itu untuk Polytron yang mengalami short. Nah, langsung bro, kita bongkar saja TV-nya. Oke. Nah, seperti ini untuk penampakan isi dalam TV Polytron Crystalline ya, 21 in. Nah, jadi sebelum kita lanjut pencarian atau di mana letak kerusakannya, kita coba lagi ya bro. Kita pastikan bahwa TV ini masih seperti yang tadi ya. Kita lihat, kita dengarkan. Nah, ini dia indikator masih terlihat ya di depan ya. Belum terlihat ya, tidak terlihat bro, masih short juga, yang pasti masih short ya. Oke, langsung kita cabut aja. Jangan lupa kita cabut kabel-kabel soket dulu di sini agar kita gampang untuk proses perbaikannya. Oke, kita ambil kabel AC nya, kita balik mesinnya bro seperti biasanya. Nah, untuk yang selanjutnya jangan lupa kita lepas dulu untuk kabel yoke demi keamanan untuk TV ini. Apabila nanti mengalami tegangan over ya, maka alangkah baiknya sebelum TV ini dinyatakan normal untuk tegangan, kita open atau kita cabut aja dulu bagian kabel yoke-nya yang kabel 4 ini ya. Jangan lupa ini kita cabut dulu. Oke. Tersisa kabel AC aja dan kabel yang ke bagian matriks RGB ini ya. Jadi yang ke soket-soket ini sudah kita lepas, kemudian kita balik ya. Kita balik dulu, kita persiapkan avometer. Nah, yang avometer ini saya gunakan yang analog saja, kita pakai yang digital pun juga lebih oke. Jangan lupa prop hitam kita taruh di body seperti biasa, body manapun bisa, body tuner juga oke, body RCA oke. Yang penting kita dapat backgroundnya. Nah, kita akan tes di bagian B+ nya. Pertama yang harus kita tes adalah bagian B+. Kita di skala 250 volt DC. Ini 250 volt DC yang saya pakai. Kemudian saya akan coba colokkan TV nya. Kita ukur di bagian elko. Ini elko tidak terlihat bro. Di bagian elko C508 ini ada elko. Kita ukur di bagian positifnya ya. Jadi kita ukur berapa tegangan yang dihasilkan setelah TV mengalami indikator berkedip dan suara denyutan. Apakah dia akan drop? Kita lihat. Nah, dia hanya di sekitaran 40 volt. Seharusnya dia harus di sekitar 115 volt ya. Jadi dia hanya di 40 volt. Nah, untuk selanjutnya kita open aja ini R518, ini kita open R kapur ya. Ini dia untuk memastikan bahwa tegangan B+ nya normal ya. Ini ada R kapur putih nih ya. Nih, kita open aja kaki satunya di sini. Nah, kita open seperti ini. Nah, ini kita open kaki satu agar tidak terhubung ke bagian FBT terlebih dahulu untuk bagian tegangan B+ yang berasal dari AVO sekunder atau dari elko bagian sekunder ya. Kemudian setelah kita lepas R nya, kaki sebelah kita lepas, kita tes lagi bagian elko plusnya.
menggunakan skala tetap 250 volt. Kita tes. Nah, dia tegangan naik menjadi 110 kurang lebih ya. Jadi dipastikan sudah normal tegangan dan tidak ada suara denyitan lagi. Coba kita tes lagi, kita colokkan lagi bro. Nah, dia tidak berdenyut lagi, tandanya ada short di bagian blok area horizontal atau bagian FBT nya. Nah, jadi untuk langkah pertama kita harus tes bagian TR horizontalnya terlebih dahulu. Kita tes tanpa kita melepas TR nya. Jadi kita tes aja bagian transistor horizontalnya apakah mengalami short ya. Kita balik ya. Nah, dia tidak mentok. Kita balik. Kalau yang ini pasti mentok ya. Nah, tandanya kalau transistor ini masih oke, bisa dipastikan kerusakan ada pada FET. Nah, jadi untuk TV Polytron sering terjadi kerusakan ada di bagian kapasitor. Jadi sekarang saya akan ukur langsung aja di bagian kapasitor. Kita ukur apakah dia short. Ya. Kita langsung lihat aja bro. Biasanya ada di kapasitor mengalami kerusakan. Kalau tidak kapasitor bisa jadi kerusakan ada di bagian FBT. Nah, ini dia. Kita lihat ada gosong kapasitor di sini. Ini di dekat transistor horizontal, tidak begitu jelas. Coba kita zoom. Nah, ini dia mengalami gosong bro. Nih. Jadi di sini di kode atau di nomor kapasitor C808 ini ya, ini gosong. Jadi kita akan lepas saja. Kita lepas aja. Nah ini dia, berapa ukurannya bro, sudah tak terlihat lagi. Ini biasanya memakai 122K 2kV ya. Jadi di sini karena saya tidak memiliki kapasitor ini, saya akan coba tanpa menggunakan kapasitor ini. Jadi saya lepas aja. Apakah TV ini bisa normal setelah kita lepas kapasitor ini? Saya tidak mengganti ya karena tidak memilikinya ya. Coba saya langsung lepas dan saya akan ukur lagi. Kita lepas. Kita kembalikan terlebih dahulu untuk R yang tadi kita lepas ya. R kapur yang kita lepas atau kita memutuskan tadi untuk tegangan B plusnya masuk kita. Ya, kita masukkan lagi. Sudah kita pasang lagi untuk R kapur yang tadi kita lepas lagi sebelahnya. Kemudian kita akan tes lagi tegangan ya. Oke, kita tes lagi tegangannya di skala DC 250 volt aja. Oke, saya ukur di bagian tegangan B plus bagian elko dulu. Kita lihat hasilnya berapa. Nah, dia sudah bisa naik. Oke, kita ukur di sini. Oke ya, sudah bisa. Oke, sudah bisa naik dan tidak berdenyut lagi atau tidak berderik ya, atau tidak berdenyut maksud kita ya. Coba kita kembalikan ke tempatnya dulu karena tegangan sudah normal setelah kita lepas kapasitor yang kita lepas tadi ini atau yang gosong. Kemudian kita masukkan kembali kabel yoganya, apakah gambar akan menyempit. Biasanya kapasitor fungsinya adalah untuk menambah lebar gambar bagian horizontal apabila mengalami kurang lebar ya. Jadi banyak juga TV Polytron yang seperti ini tidak memakai kapasitor ini karena sudah ada di sini kapasitor dampernya. Jadi yang di Polytron ini menggunakan kapasitor karena gosong, saya tidak memilikinya, jadi kita lepas dulu. Nah, nanti apabila gambar kurang lebar terpaksa kita harus mencarikannya atau mengganti kapasitor ini ya. Oke, saya masukkan dulu kabel yoganya dan kita akan lihat hasil gambarnya apakah menyempit. Oke, kita colokkan dulu bro ya. Sudah kita colokkan TV nya, kita akan lihat hasilnya. Wow, oke.
dia masih buram ya, mungkin karena lama sekali tidak terpakai untuk TV ini. Nah, jadi gambarnya sudah melebar. Tinggal kita setting di sini ada vertikal, kayaknya kurang melebar juga ya. Ini gambar sudah oke. Ini buram mungkin karena soket perlu diganti juga. Nah, jadi TV ini sudah hidup. Jadi kerusakannya cukup di kapasitor bagian kolektor atau bagian dampernya yang kecil, ukuran 122K kalau nggak salah itu ya. Jadi walaupun kita lepas tidak masalah ya, karena juga banyak TV yang seperti ini yang tidak memakai kapasitor ini. Nah, fungsinya untuk menambah atau kurang lebarnya. Apabila kurang lebar bisa menggunakan menambah kapasitor seperti itu ya. Nah, jadi cukup mudah, kerusakannya hanya di bagian kapasitor yang mengalami short atau gosong. Nah, apabila ada kurang lebihnya dalam saya membuat tutorial, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.